hari ini akan berbicara mengenai menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan Tuhan. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita semua yang telah percaya, yang telah mengalami penebusan, yang telah mengalami Kristus, yang telah dipulihkan oleh Tuhan, adalah sebuah kewajiban dan bukan sebuah pilihan untuk kita melayani Dia. Amin. Pelayanan bukanlah opsional. Pelayanan adalah sebuah kewajiban. Amin. Kita semua wajib melayani Tuhan. Kita semua harus melayani Tuhan. Dan dalam setiap tanggung jawab, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Kolose pasal 3 ayat 23 katakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti apa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kita lakukan di rumah, di gereja, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, kita lakukan untuk melayani Tuhan. Kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Selalu saya tekankan bahwa melayani bukan harus menjadi BPJ seperti tanggal 1 kemarin ada pemilihan. Yang sudah tidak menjadi BPJ, gantung stola, sudah menjadi jemaat biasa. Tidak. Setiap kita wajib melayani Tuhan. Melayani bukan hanya berbicara ketika kita menyampaikan firman, memimpin pujian, memain musik. Ketika kita membersihkan gereja, ketika kita menolong sesama, ketika kita berbuat sesuatu untuk memajukan pelayanan Tuhan. Ingat, Tuhan melihat, Tuhan menilai. Dan kalau kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yesus Tuhan, Yesus pemilik, Yesus yang berkuasa. Kita ini hamba-hambanya karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas. Kata 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi kita untuk melayani Dia. Sekali lagi coba katakan kiri kananmu, mari kita melayani Tuhan. Layanilah Tuhan. Dimanapun engkau berada dalam profesimu, sebagai guru, engkau melayani Tuhan, mendidik anak-anak untuk menjadi orang-orang yang berguna. Sebagai pegawai negeri, engkau mengatur administrasi pemerintah. Engkau membantu pemerintah untuk mengatur agar masyarakat hidup dalam kedamaian kesejahteraan. Sebagai penjahit, Bapak tabuni di pasar, Bapak tabuni melayani Tuhan, amin. Menolong orang yang datang ketika pakaiannya robek, melayani Tuhan. Sebagai kostor, sebagai mahasiswa, mahasiswi, sebagai anak sekolah, kita melayani Tuhan dengan apa yang merupakan tugas dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita wajib melayani Tuhan. Dan ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita dipanggil untuk melayani Dia dalam setiap tanggung jawab, ada standar, ada kriteria, ada aturan yang Tuhan tetapkan ketika kita mau melayani Dia. Bukan kita asal melayani, bukan kita asal berbuat sesuatu, tapi kita diberikan standar oleh Tuhan. Mengapa Bapak Ibu umat Tuhan? Karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Dosa sudah menyelimuti hidup kita. Kita masih ada dalam dunia yang penuh dengan dosa.
Kerap kali dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa membuat kita hilang dari hadapan Tuhan. Dosa membuat kita salah dalam melangkah, dalam mengambil keputusan, bahkan dalam berpikir. Oleh sebab itu, firman Tuhan juga datang kepada kita bahwa ada standar, ada kriteria yang Tuhan tentukan ketika kita mau melayani Dia. Sama halnya seperti kita berkendara. Ada standar ketika kita mau berkendara. Ketika berkendara wajib pakai apa ini? Helm. Helmnya itu ada tulisan biasa SNI, Standar Nasional Indonesia. Coba Anda pergi bawa motor, ada polisi berjaga baru pakai helm tukang warna kuning. Ya. Pasti dapat tahan juga. Bawa motor juga ada standar, ada apa ini? Spion dan kelengkapan lainnya. Bahkan sekarang di masa pandemi, bawa motor harus pakai masker. Standar-standar yang diberikan untuk apa? Untuk keamanan, bukan untuk mencelakakan hidup kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang suka melanggar, tidak mematuhi standar seperti ini. Ya. Sudah langgar zebra cross, lampu merah, tidak pakai helm lagi. Sudah begitu anak sekolah, ini menandakan apa? Belum cukup umur. Ya, tidak ada SIM-nya. Berarti sudah banyak pelanggaran yang dia buat. Mengendarai motor tidak sesuai dengan standar. Akibatnya ketika polisi tangkap, akhirnya motor disita, kena denda. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau terjadi kecelakaan karena tidak pakai helm, akhirnya apa? Maut menghampiri. Akhirnya ajal menjemput. Padahal sudah ada standar, sudah ada aturan yang ditetapkan ketika berkendara. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan kita mengiring akan Tuhan, demikian juga ada standar. Begitu juga atau demikian pula halnya bahwa ada standar yang Tuhan berikan ketika kita mau melayani Dia. Mari kita lihat standar apa yang Tuhan tetapkan sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Timotius. Mari kita lihat bersama 1 Timotius. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga. Satu Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Sudah temukan? Amin. 2, 3. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Puji Tuhan. Demikian juga dengan diaken-diaken. Kalau kita baca surat Timotius pasal 1 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 7 adalah syarat bagi penilik. Penilik ini gembala, gembala. Namun dalam pasal 8 hingga pasal 3 ayat 8 hingga ayat 13
Ini berbicara dan ketentuan untuk seorang diaken. Diaken ini bahasa Yunani dari kata diakonos. Diakonos berarti pelayan, ya. Jadi umat Tuhan dalam penggembalaan Timotius juga diminta untuk melayani. Seperti halnya kita di tempat ini, kita diminta juga untuk melayani Tuhan. Di gereja, di lingkungan masyarakat, di rumah tangga, bahkan di tempat kerja. Kita adalah pelayan. Bukan di gereja saja jadi hamba Tuhan, di rumah jadi bapak biasa, tidak. Status gembala, status pelayan, status hamba bukan hanya ada di gereja di hari Minggu atau di hari Selasa jam 6 sampai jam 8, jam 9. Setelah itu status itu tidak ada, tidak. Ya. Status pelayan, status hamba Tuhan melekat dalam pribadi kita dimanapun dan kapanpun sampai ajal menjemput. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, ketika kita sudah mengalami penebusan, ada status baru. Kita adalah anak-anaknya, tapi kita juga adalah pelayan. Kita adalah hamba. Kristus adalah Tuhan kita dan kita melayani Dia. Dan ketika kita melayani Tuhan, ada kriteria, ada standar yang Tuhan tetapkan melalui kebenaran firman-Nya. Dikatakan di dalam ayat 8. Yang pertama adalah mereka yang melayani Tuhan adalah mereka itu orang-orang yang terhormat. Terhormat ini berarti bersikap mulia, jujur dan bertanggung jawab. Terhormat ini bukan jabatan, bukan status. Karena dia kepala kantor, aduh saya hormat dia. Karena dia bupati, saya hormat. Ini status. Tapi orang-orang yang terhormat bukan karena statusnya, bukan karena kedudukan, tapi karena dia bersikap mulia. Dia adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Dipercaya untuk melayani, melayani dengan baik. Dipercaya untuk memegang uang, pegang uang dengan baik. Dipercaya untuk melaksanakan tugas sederhana, membeli air putih di kios depan. Bendahara kasih uang. Bapak Gembala hari Minggu harus ada air putih depan. Kasih uang, bertanggung jawab. Beli itu pelayanan. Jadi jangan pikir pelayanan itu hal-hal yang besar. Tanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Kamu akan menyandang status orang-orang yang terhormat. Karena apa? Karena bertanggung jawab. Ini standar yang pertama sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan masih di ayat 8, jangan bercabang lidah atau tidak bercabang lidah. Maksudnya bercabang lidah ini begini. Bercabang lidah itu berarti tidak menipu dan tidak mengadu domba. Saya bicara di hamba Tuhan Saudara Henok hari ini A. Dia cerita di saya A. Saya pergi besok ke Bapak Tabuni ceritanya B. Bahkan bukan B, tapi tambah lagi C, D, E, F, dan G. Ini bercabang lidah. Tidak benar. Penipu. Tidak sesuai dengan fakta. Mulutnya bercabang. Lidahnya bercabang. Perkataannya tidak benar dan penipu. Ini bukan kriteria seorang pelayan. Karena seorang pelayan itu tadi dikatakan terhormat, dia harus jujur dan bertanggung jawab. Dan tidak bercabang lidah, bukan penipu. Bahkan tidak menceritakan kisah yang berbeda. Kakak Henok mengalami kisah kehilangan. Tadi dia sudah cerita. Handphonenya jatuh.
Saya dengar kisah itu, saya cerita di Bapak Tabuni, kisahnya berbeda. Oh, karena kakek Henok lapar, kakek Henok pikiran tidak tenang, makanya itu handphone jatuh itu. Saya tambah-tambah. Padahal faktanya berbeda. Padahal yang hamba Tuhan saudara Henok cerita itu cuma handphonenya jatuh. Tapi hal lain saya tambahkan, ini namanya bercabang lidah. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan tidak memakai dan Tuhan tidak menghendaki seorang pelayan adalah mereka yang bercabang lidah. Mereka yang bicara menambah-nambah sesuatu, bahkan memutarbalikan fakta, menceritakan kisah yang berbeda. Tuhan tidak berkenan, karena Tuhan tidak dimuliakan, karena akan merusak pelayanan, bahkan merusak orang yang ada di sekitar. Yang berikut kriteria atau standar seorang pelayan. Ayatnya yang ke-8, dia bukan penggemar anggur. Penggemar anggur ini artinya tidaklah seorang pemabuk. Ya, anggur, kalau kita baca dan pahami konteks kebenaran firman Tuhan, dalam kalangan orang Yahudi itu adalah minuman kebangsaan. Adalah minuman yang merupakan jamuan untuk tamu atau dalam acara-acara pesta pernikahan. Masih ingat pesta pernikahan di Kana? Ketika Yesus hadir, anggur habis. Tapi rupanya bahwa ada orang-orang di jemaat yang menyalahkan anggur. Mereka menggemar anggur atau menggunakan anggur secara berlebihan dan menyebabkan kemabukan. Menyebabkan kondisi yang merusak hidupnya, bahkan ngawur bicaranya. Tuhan tidak memakai orang-orang yang demikian. Sebagai pelayan Tuhan, Tuhan tadi menuntut kita adalah orang-orang yang terhormat, jujur dan bertanggung jawab. Kalau hidup kita dikuasai oleh kemabukan, bagaimana kita mau bertanggung jawab terhadap sesuatu? Kalau hidup kita dikuasai oleh anggur kemabukan, bagaimana kita mau menguasai hidup kita? Minuman itu seperti rokok. Ya, tahu rokok ya? Rokok itu satu kali isap ada zat aditif yang membuat kita ketagihan. Minuman pun juga demikian. Minuman keras itu akan membuat kita ketagihan dan akan membuat hidup kita rusak. Orang yang sudah fly minum itu pikiran tidak terbenar, bicara ngawur, bahkan bakalai ujung-ujungnya, merusak ujung-ujungnya, bikin kacau. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi pelayan Tuhan yang hidup dalam kemabukan. Tinggalkan kemabukan karena Tuhan mau memakai hidup kita. Yang berikut masih di ayat 8 adalah mereka yang adalah diaken atau pelayan jangan serakah. Tidak hidup dalam keserakahan. Artinya begini, tidak hidup dalam keserakahan itu tidak cari keuntungan untuk diri sendiri. Melayani karena motivasi ingin dikenal. Melayani karena ingin dipuji. Melayani supaya mendapatkan untung. Melayani supaya banyak kenalan. Melayani supaya dipilih. Ini salah. Ini keliru. Ini yang dikatakan adalah mereka yang melayani tapi hidup dalam keserakahan. Dan Tuhan tidak menghendaki seorang pelayan itu hidup dalam keserakahan, mencari keuntungan untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan banyak orang. Ingat bahwa Tuhan menitipkan berkat yang ada pada kita itu juga untuk orang lain. Saya ingat kesaksian dari Ibu Berta Afar, pemimpin KCU Bank Papua. Dia selalu bersaksi di dalam setiap ibadah-ibadah, bahkan ketika saya berjumpa dengannya. Dia katakan bahwa pendeta hari ini ada saja uang yang saya temukan, mungkin saya lupa di tas lama dan lain sebagainya. Tapi ketika saya menemukan uang,
ada keluarga saya yang membutuhkan. Ada orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan. Tiba-tiba ada telepon masuk. Dan saya percaya bahwa berkat itu Tuhan hanya titipkan untuk mereka yang membutuhkan. Bukan untuk diri saya sendiri. Ini kesaksian yang begitu memberkati saya. Bahwa Tuhan mempercayakan berkat yang ada pada kita. Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang ada pada kita. Bukan untuk diri kita sendiri, ingat. Ada orang lain di sekitar kita juga yang membutuhkan. Jikalau engkau mempunyai lebih, mengapa engkau mau simpan sendiri? Bukankah itu tandanya bahwa Anda hidup dalam keserakahan? Ingat bahwa materi, harta benda itu tidak kita bawa ke sorga. Akan tetap tinggal dan habis lenyap. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri berkata bahwa janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi. Artinya bahwa jangan engkau memiliki orientasi di bumi saja, tapi juga harus orientasi Tuhan. Orientasi kepada Tuhan karena apa? Harta di bumi ngat dan karat akan memakannya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Tuhan menginginkan kita juga untuk mempermuliakan Dia dengan harta. Amsal katakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu. Tapi firman Tuhan juga katakan bahwa jangan engkau mencintai uang. Bukan tidak salah menjadi orang kaya. Bukan tidak salah memiliki banyak materi. Tuhan tidak larang, Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan larang kita terlalu terpaut dan cinta kepada uang dan hidup dalam keserakahan. Ini yang masalah. Dan ini yang Tuhan tidak senang. Karena itu sudah masuk bahwa engkau bukan kriteria seorang pelayan. Karena seorang pelayan Tuhan adalah mereka yang tidak hidup dalam keserakahan. Yang berikut, Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasihi, menjadi seorang pelayan Tuhan, kriteria yang berikut. Ayatnya yang ke-9 di dalam 1 Timotius pasal 3, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Berarti bahwa orang yang melayani Tuhan adalah orang yang terus memelihara iman, memperhatikan imannya, bahkan mau menjaga iman hati nuraninya dengan baik, mau menumbuhkan iman, mau mengenal Tuhan dengan baik, mau terus dan bahkan lebih lagi percaya kepada Tuhan, setiap hari semakin dekat dengan Tuhan. Bukan hanya menjadi majelis baru dekat dengan Tuhan, setelah tidak jadi majelis undur-undur dan jauh dari Tuhan, tidak. Tapi seorang pelayan adalah mereka yang memelihara iman. Memelihara iman ini berarti bukan hanya hari ini, bukan hanya tahun ini, tapi terus menerus. Suatu hal yang perlu dilakukan setiap hari dan setiap saat. Yang berikut, Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasihi, di dalam ayat yang ke-10, seorang pelayan diaken mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Berarti ini bahwa mereka yang merupakan seorang pelayan adalah teruji dalam perjalanan iman, teruji dalam perjalanan hidupnya, teruji dalam rumah tangganya, teruji dalam pekerjaan, teruji dalam lingkungan masyarakat, dikenal baik, dikenal terhormat, dan mereka memiliki track record yang baik, teruji dan tak bercacat, sehingga mereka layak dikatakan sebagai seorang diaken atau seorang pelayan. Yang berikut untuk hubungan suami istri di ayat 11 dan ayat 12. Untuk istri dikatakan bahwa dia adalah seorang yang terhormat, jangan pemfitnah, dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Ini kriteria
untuk pelayan Tuhan yang memiliki status sebagai istri. Ditekankan bahwa bukan seorang yang pemfitnah, dia terhormat, dapat menahan diri, dapat menguasai diri, dapat mengendalikan diri, dapat mengendalikan emosi, kontrol diri, tapi juga dapat dipercayai dalam segala hal. Untuk suami, seorang pelayan adalah mereka yang setia kepada satu pasangan. Dan ayat 11, 12 dikatakan mereka mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi suami-suami, kepala-kepala rumah tangga, engkau mau melayani Tuhan, Tuhan bilang bukan engkau rajin ibadah, bukan engkau pintar pimpin pujian, bukan engkau pintar menyampaikan firman Tuhan, tapi engkau harus mengatur dan mengurus rumah tanggamu dengan baik. Apalah artinya pelayananmu dipandang orang begitu hebat dan luar biasa, memuji Tuhan dan di gereja tampil luar biasa, tapi di rumah istri dan anak-anakmu mengeluh. Tapi di rumah istri dan anak-anakmu hidup tidak benar. Tapi di rumah pertengkaran dan perkelahian yang terjadi. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan prioritas utama. Yang kedua bukan pelayanan di gereja, minta maaf. Yang kedua keluarga saya. Yang ketiga pelayanan di gereja. Yang keempat masyarakat dan lingkungan di sekitar. Karena lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan bukan gereja, bukan pemerintahan, tapi lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk pribadi, bukan untuk lingkungan masyarakat, tapi untuk keluarga. Ini berarti bahwa Tuhan peduli kepada setiap keluarga. Bapak-bapak, ingat firman Tuhan katakan bahwa engkau harus menjadi kepala rumah tangga yang baik. Engkau harus mengatur dan mengurus rumah tanggamu dengan baik. Engkau harus menjadi ayah yang memberikan teladan. Engkau harus setia kepada satu pasangan. Jangan engkau bangga dengan pelayanan, dengan jabatan, dengan statusmu di luar, dengan kedudukan dan apa yang dipandang orang lain baik di luar, tapi di dalam rumah engkau memiliki nilai 0. Di mata istri dan di mata anak-anak engkau tidak ada artinya. Apalah gunanya? Ingat, waktu kita lebih banyak itu bukan di gereja, bukan di sekolah, bukan di tempat kerja. Banyak waktu kita itu habiskan di rumah. Bahkan nanti sampai tua keluarga yang urus. Sampai maut ajal menjemput juga keluarga yang urus. Oleh sebab itu uruslah keluargamu juga dengan baik. Oleh sebab itu uruslah anak-anakmu juga dengan baik. Jangan nanti anak-anak sudah besar, salah melangkah, baru mau benahi, terlambat. Saya senang dengan pemahaman Bapak Tabuni. Anak-anak keluarga Tabuni ini teladan bagi saya. Karena apa? Karena tidak sembarang mereka bergaul, bahkan mau keluar juga tidak sembarang. Ya. Mau jajan, makan, minum juga tidak sembarang. Teladan bagi saya. Karena Bapak Tabuni menjadi kepala keluarga yang baik, mengurus anak-anaknya dengan baik. Dan ini juga menjadi peringatan untuk saya. Anak saya masih kecil, Filia dan Benaya. Saya harus bertanggung jawab. Karena mereka masih kecil, seperti secari kertas yang kosong, yang nanti akan dipenuhi dengan tulisan-tulisan. Anak-anak akan bertumbuh dan akan dipenuhi dengan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia pelajari. Kalau salah, maka janganlah heran kalau nanti besar anak-anakmu membangkang. Salahnya di mana? Salahnya bukan di anak-anak. Salahnya bukan di lingkungan mereka. Salahnya di orang tua.
kita harus mengoreksi diri kita. Dan firman Tuhan dengan jelas katakan, seorang pelayan, dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12, tidak ada kriteria mereka yang pintar pimpin pujian, mereka yang setia beribadah, mereka yang pintar berbicara firman, mereka yang pintar mengatur dan mengurus rumah gereja. Tapi dikatakan ada kriteria dari pribadi dan dari kehidupan rumah tangga. Istri dan suami dimulai dari rumah tangga, barulah engkau akan menjadi pribadi yang hebat di luar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kebenaran yang Tuhan inginkan bagi sekalian kita. Mari menjadi pelayan Tuhan yang benar. Mari menjadi pelayan Tuhan yang sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Menjadi terhormat, tidak bercabang lidah, setia di dalam rumah tangga, dapat memelihara iman, tidak hidup dalam keserakahan, maka Tuhan akan memakaimu dengan heran dan luar biasa. Dan firman Tuhan katakan tadi di dalam Kolose pasal 3 ayat 24, bahwa Kristus akan menentukan bagianmu. Engkau akan mendapatkan bagianmu sebagai upah. Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dan melalui kehidupan kita. Mari jadi pelayan Tuhan yang baik. Coba katakan kiri kanan, jadi pelayan Tuhan yang baik.